Mahar cinta pria bad boy. Bab 153. Ponselnya jatuh ke lantai begitu saja. Debarannya kembali cepat hanya karena melihat status Galan, foto mereka tadi. Galan posting foto mereka berdua tadi di SG. Cairan bening menumpuk di pelupuk matanya. Selin menunduk, menatap ponselnya di lantai dengan penuh tanda tanya. Kenapa Galan posting foto tadi? Pertemuan yang sangat singkat itu. Selin meraup udara sebanyak-banyaknya. Dia benar-benar dia buat tidak mengerti. Apa alasan Galan? Kenapa dia merasa senang dan juga sedih di saat bersamaan? Apa karena mereka adalah teman di sekolah dulu? Dulu kan dia cukup dekat dengan anak Aksio. Ya mungkin seperti itu kan. Untuk alasan apa lagi? Dia tidak boleh percaya diri, tidak boleh merasa senang. Tidak boleh. Bagaimana Galan milik Laura dan wajar saja Galan post SG. Anggap saja mereka teman yang bertemu lama. Tapi, Galan tidak pernah post foto sama cewek sama sekali. Bahkan dengan Luara tidak pernah. Terus kenapa? Selin mengambil lagi ponselnya. Dia memperhatikan foto tersebut. Selfie itu sangat dekat, dan di sana Galan tersenyum walaupun senyuman kecil. Ya Allah, hanya karena melihat ini kenapa perasaannya kembali diobrak-abrik. Rasanya sia-sia sudah niatnya untuk melupakan. Selin menjatuhkan kepalanya di kepala sofa, dia menatap langit-langit sekretariat. Pertemuan mereka tidak 29. Mungkin tanpa alasan. Pasti ada alasan kan? Karena kalau semua yang terjadi atas izin Allah. Ya Allah, kenapa dia muncul di saat Selin berusaha lupain? Tanyanya melirih. Ting. Notifikasi masuk membuat Selin mengangkat ponselnya. Duduknya berubah tegak begitu melihat nama Galan sebagai DM teratas. Lagi stalking Instagram gue. Hah. Kelopak matanya membola. Kenapa Galan bisa tahu? Selin menaruh ponselnya dan menepuk jidatnya malu sendiri. Aduh Selin. 30. Galan memperhatikan direct message-nya yang tidak balas, padahal Selin aktif. Dia mengembuskan nafas panjang. Gal, cepat woi. Ponsel itu dia kemudian dia kantongi. Galan menatap sekali lagi sekelilingnya. Tidak ada keberadaan Selin. Siapa tahu sambil kuliah. Cek hilang kemana secepat itu. Dia lalu membawa kaki panjangnya melangkah keluar dari acara festival, menghampiri sebuah mobil yang terparkir, mobil milik temannya. Otnan Ertgian, salah satu teman karibnya di Fakultas Kedokteran. Mereka hari ini harus ke rumah sakit. Galan belum fokus untuk koas, karena dia baru bisa koas tahun depan. Tahun ini dia tengah berusaha menyelesaikan penelitiannya dan menyelesaikan skripsi. Karena dia mahasiswa kedokteran, tentu saja penelitiannya tidak jauh-jauh dari medis yang mengharuskannya ke rumah sakit. Sebelum masuk ke mobil, tatapan Galan melirik kanan-kiri. Selagi di Fakultas Ekonomi Bisnis dia masih berharap menemukan Selin. Nyari siapa Gal? Dua alis naik. Cowok yang sudah duduk di belakang kemudi itu juga melihat sekitar. Tatapan Galan tampak kecewa tidak menemukan keberadaan Selin. Dia lekas masuk dan menutup pintu. Gak ada. Ayo jalan. Selin menatap lama layar laptopnya. Tadinya dia berniat melanjutkan proposalnya di Babel, namun yang dia lakukan hanya menatapi layar tersebut. Pikirannya sedang berada di masa lalu. Pada 2 minggu lalu kala pertemuannya dengan Galan. Dia menghembuskan nafas jengkel. Selin mengetuk-ngetuk kepalanya, berharap ingatan tentang Galan sirna. Tapi tidak bisa. Kenapa gak bisa lupain Galan si Sel? Rutuknya. Selin membenamenkan wajahnya pada bantal di pangkuannya. Senyuman Galan masih terbayang dan hatinya berdebar hanya karena membayangkan itu. Pekiknya kesal. Selin mengangkat kepalanya, hingga rambut panjangnya kini menutupi wajahnya.
Dia singkirkan rambut yang menghalangi pandangannya. Aku kalau nggak panas. Sepertinya Galan punya magnet tertentu. Sekarang kesibukan skripsi bahkan tidak bisa mengalihkannya dari Galan. Menyingkirkan laptop, dia beralih mengambil ponsel. Scroll sosial media sambil rebahan. Baru buku Instagram, hal pertama dia lihat ada siaran langsung Aksio. Selin ingat hari ini anak Aksio sages perpisahan. Beberapa minggu lalu Gaza sudah keluar penjara dan mereka langsung menyiapkan acara. Walaupun dia berada di Jogja dan mereka di Jakarta, Selin masih dapat banyak informasi dari Hanum kala bertemu atau sekedar chatting. Tadinya dia diajak ke sana, tentu saja Selin menolak dengan dalih sibuk. Dia tidak ingin bertemu Galan ataupun Arfan. Bayangkan saja kalau dia berada di antara dua cowok itu akan secanggung apa. Kedua sudut bibir Selin naik memperhatikan keseruan mereka. Dia sampai ikut tegang kala anak Aksio. 31. Menghitung. Selin tertawa kala Gaza kena, Nahala memang tidak nanggung mencoret wajah ketua Aksio itu. Dari siaran itu saja terlihat bagaimana Hanum menahan tawa walaupun tertutup cadar. Selin menikmati acara mereka secara online, dia ikut bersemangat kala Gaza gombalin Hanum. Iri. Selin memekik sendiri. Hanum yang digoda tapi dia yang senyum-senyum. Begitu Gaza mengecup kening Hanum, Selin ikut heboh. Beberapa saat kemudian permainan berlanjut. Bola mata Selin menangkap keberadaan Galan di sana. Cowok itu tampak menikmati permainan. Senyum yang melengkung di bibir cowok itu membuat siapapun akan terpesona. Selin bahkan tanpa sadar tersenyum dengan jantung abnormal. Sesaat kemudian kamera dialihkan ke Arfan. Ekspresi Selin berganti, dia menggigit bibir bagian bawahnya. 3 tahun tidak melihat Arfan, tidak ada yang berubah. Cowok itu masih terlihat sama, hanya saja sepertinya Arfan makin tinggi, wajahnya juga terlihat fresh. Cowok itu berlari kabur kala Nahala mau mencoret, Selin tersenyum kecil. Memperhatikan Arfan yang akhirnya mendapatkan banyak coretan hingga tawa anak Aksio meledak. Cukup penderitaan ini tuan. Tidak pelayan, kau harus dihukum. Suara Nahla terdengar. Ampun tuan. Setidaknya Selin lega. Arfan baik-baik saja. Cowok itu pasti sudah bahagia kan? Ya, Selin harap seperti itu, agar rasa bersalahnya berkurang. Dia berharap Arfan mempunyai seseorang yang mencintainya di sana. Melihat keseruan mereka, rasa-rasanya dia rindu berkumpul di antara mereka. Selin ingin mengakhiri menonton siaran itu kala telinganya malah menangkap permintaan Der untuk Arfan. Der buat Arfan. Telepon mantan. Siapa? Selin lah. Mata Selin membola. Dia buru-buru mengakhiri siaran tersebut dan menjauhkan ponsel. Dia memejamkan matanya sesaat. Semoga saja tidak jadi. Bisa mati kutu Selin bicara dengan Arfan. Mereka tidak ada hubungan apapun lagi. Lagi pula jika mengingat malam itu, dia makin bersalah dibuatnya. Sepertinya keinginan Selin tidak terkabul karena menit berikutnya, ponselnya berbunyi. 2 angka berkedip-kedip di layar. Beberapa saat Selin menahan napas menatap ponselnya. Itu pasti Arfan. Tangannya lalu terulur mengambil lagi ponselnya. Selin mengambil nafas dalam dan membuangnya perlahan, mengatur suaranya untuk terdengar baik-baik saja. Baru setelah itu dia geser icon panggil ke atas dan menempelkan benda pipih itu ke daun telinga. Halo Van. Sapanya. Satu tangannya memeluk bantal erat. Sungguh Selin ingin meminta maaf kepada Arfan lagi, tapi dia cukup sadar panggilan mereka pasti di loudspeaker. Hening sesaat. Canggung. Itu yang Selin rasakan, dia juga yakin Arfan seperti itu. Kemudian terdengar 32 sahutan. Halo Sel. Kabar kamu? Baik. Baik. Kamu?
juga. Selin menghela napas pelan. Dulu saja mereka mengobrol sangat santai dan tidak seperti ini. Apakah status mantan akan mengubahnya? Selin Arfan ngajak balikan. Terdengar teriakan anak Aksyo. Mata Selin memerah. Beberapa saat kemudian terdengar klarifikasi Arfan jika itu Der. Lalu panggilan diakhiri begitu saja. Selin menatap layar ponselnya dan menghela napas. Hubungan mereka memang selesai, tapi apa gak bisa mantan masih tetap baikan? Setidaknya mengurangi rasa bersalahnya. Arfan masih menghindarinya selama 3 tahun. Cowok itu juga menganti nomor. Selin menaruh ponselnya dan menutup wajahnya dengan bantal. Kenapa dulu dia tidak menjadikan pacaran dengan Arfan sebagai balasan patah hatinya pada Galan? Coba dulu dia dengar apa kata Hanum, hubungan mereka tidak akan seperti ini, tapi seperti sebelum mereka pacaran. Sebulan kemudian, Selin menatapi tampilan dirinya hari ini. Memakai gaun berwarna seragam untuk bridesmaid di acara resepsi sahabatnya. Di satu sisi dia merasa senang untuk datang, namun Selin juga merasa canggung karena tentu saja ada Arfan dan Galan di sana. Hal yang ingin dia hindari kini terjadi, di mana dia bertemu keduanya langsung. Begitu tiba di ballroom, kala mau masuk dia melihat anak Aksyo berkumpul dekat pintu. Mereka berfoto bersama. Saking menghindari mereka, Selin memakai kacamata dan masker untuk masuk ke aula. Ada Arfan dekat Galan. Sungguh dia dibuat kebablakan sendiri. Di ballroom yang Selin lakukan adalah mendekat ke teman-teman semuanya. Selin membuka maskernya dengan lega. Dia melihat ke belakang sesaat. Selin. Atensi Selin teralih. Matanya berbinar senang melihat Ayanda dan Aura. Dua teman sekelasnya itu tampak cantik dengan gaun mereka. Ayanda, Aura. Pekiknya senang. Mereka melakukan cipika-cipiki. Selin makin cakep aja, puji mereka. Selin mengulum senyum. Ya dong. Gile pakai kacamata hitam lagi. Tersadar, Selin segera membuka kacamata itu dan menyimpan dalam tas kecil di tangannya. Dia memberikan cengiran. Hanum sama Gaza udah masuk. Belum? Entar pasti diminta MC. Kayaknya kita juga bakal diminta berdiri di sana, miring. Selin mengarahkan tatap ke lorong dengan karpet merah menuju pelaminan. Formasinya gimana? Selin tidak ikut persiapan kemarin. Begitu Aura bilang cowok di depan mereka belakang, membuat dia lega. 33. Anak Atiotu Sel. Cakep banget Omega. Ayanda heboh sendiri. Selin mendadak pucat, dia langsung bersembunyi di balik meja bundar yang memenuhi ruangan. Untung saja dua temannya itu tidak sadar dia kabur. Selin mengintip dengan matanya anak-anak Aksyo Sages lewat. Mereka semua memakai tuxedo berwarna senada. Beberapa dari mereka memakai kacamata hitam. 3 tahun tidak melihat mereka, sungguh Selin dibuat terpana. Mereka spek CEO kalau seorang ini. Nampak lebih dewasa dengan setelan tersebut. Kala Galan menatap arahnya, Selin langsung menunduk. Dia memejamkan mata. Aduh gak ketahuan kan? Dengan posisi berjongkok, dia pindah ke tempat lain untuk menjauh. Entah apa yang dilakukannya. Loh Selin tadi mana? Aura yang sadar temannya itu hilang mengedarkan pandang. Lah iya, cepat banget hilangnya. Ayanda mengernyit, memperhatikan sekitar juga. Sedang Selin yang tiba-tiba di ujung ballroom menghela nafas lega. Baiklah sampai mereka harus berdiri di atas karpet dia akan di sini dulu. Sebenarnya kalau dia pikir untuk apa ya dia sembunyi. Tok nanti juga akan bertemu juga. Gak, sehingga gue gak harus hadapan langsung sama mereka. Biar gak perlu basa-basi, gumamnya dalam hati. Kedua sudut bibir Galan naik melihat Selin yang berlari cepat dan bersembunyi di balik meja.
Nggak tahu lah, mungkin Dia geleng-geleng kepala. Sesaat dia kembali hadap depan. tapi kayaknya Entah apa yang gadis itu lakukan. Seakan menghindari seseorang. Galan memperhatikan Arfan yang berbicara dengan Din. Dia menghela nafas. Apa Selin bersembunyi dari Galan? Tapi kenapa? Ya, dia tahu mereka sudah putus. Galan juga sudah tahu ternyata Selin menaruh rasa padanya sejak SMA. Dia jadi teringat kala Selin hilang begitu saja mereka bertemu di festival. Siapa yang gadis itu hindari? Apa mungkin dirinya? Tapi, kenapa? Galan selalu mencari keberadaan Selin setelahnya, tapi di banyaknya para tamu gadis itu sering tak terlihat. Hanya sekali-kali sedang mengobrol bersama bridesmaids yang lain. Dia juga menyadari Selin menghindari kerumunan anak Aksio. Dia dan Arfan bahkan tidak saling bicara atau bertegur sapa. Gal. Atensi Galan teralih. Dia menatap Arfan yang menyodorkan segelas minuman. Galan menerimanya. Di sana Selin. Tatapan Arfan ke arah kanan. Galan ikut memperhatikan dengan refleks. Selin sedang mengobrol dengan teman kelasnya. Gadis itu tampak tertawa lepas. Dua sudut bibir Galan naik sedikit. Sebelum dia tersadar dan berdeham. Dia menatap Arfan lagi. Kenapa? Arfan menyesap minumannya. Gas samperin. Dua alis cowok itu naik. Galan mengernyit. Maksud lo? 34. Kalian gak komunikasi apa-apa sejak kuliah. Untuk Selin kan dulu pacar lo. Lo tahu kita udah putus. Galan mengatupkan bibirnya. Sebulan lalu saat mereka menyambut kebebasan Gaza di markas. Obrolan mereka tentang Arfan dan Selin. Gue udah minta Selin di hari kami putus untuk bilang perasaan dia sama lo. Galan jelas terkejut. Dia menatap Arfan yang terlihat santai saja saat mengatakan itu. Apa sahabatnya itu benar-benar sudah move on? Gue tahu Gal, lo suka Selin sejak SMA. Lo udah ketebak. Arfan tersenyum tipis. Gue juga sadar tatapan Selin selalu buat lo. Walaupun ada gue di sana. Sorry. Gak usah minta maaf. Gue yakin perasaan di antara kalian masih sama. Selin sejak tadi hindarin kita berdua, gumam Arfan. Galan terdiam, sebenarnya dia ragu bertindak walaupun 3 minggu lalu dia senang, mengetahui Selin menaruh rasa padanya sejak SMA. Hanya saja dia menjaga perasaan Arfan untuk mendekati Selin. Gak usah mikirin gue. Arfan menoleh. Dia menepuk pundak Galan. Gue udah move on. Gue bilang itu kan di acara perpisahan Aksio. Lo gak masalah gue deketi dia. Kenapa gak? Gue bukan siapa-siapa Selin sejak 3 tahun lalu. Gue tahu. Apa lo baik-baik aja? Kalau gue gak baik-baik aja, ngapain gue suruh lo kejar dia anjir? Lo macarin cewek lo sekarang untuk pengalihan rasa sakit. Gak lah. Gue gak niat nyakitin cewek kayak gitu. Gue patah hati setahun dan sadar setelannya gue gak bisa lama-lama di posisi itu. Hidup gue tetap maju dan semuanya udah berakhir. Gue gak mau berharap apa-apa lagi. Gal, kalau lo suka Selin perjuangin. Kalau aja dari dulu lo perjuangin Selin, gue gak akan maju. Mana mungkin gue deketin dia yang sejak awal juga lo kejar. Jadi ngalah karena gue. Sejak Selin bareng Aksio, lo yang paling sering ngobrol sama dia, gue tahu itu. Dan malam di ulang tahun gue, lo bilang mau pacarin Selin. Arfan teringat malam itu. Dia benar-benar tidak tahu jika Galan juga suka Selin. Ternyata benar dia menjadi penghalang keduanya sejak awal. Gue gak mau kita berantem karena cewek, ungkap Galan lebih lanjut. Itu alasan lo tunangan sama Laura. Galan menyeruput minumannya. 35.
Sekarang gak ada halangan lagi. Perjuangin dia. Pikiran matang-matang, gue gak ragu lagi untuk ngejar dia. Galan menatap serius. Arfan terkekeh. Jadi lo mau kita saingan lagi? Apa gue ajak aja Selin balikan? Sebelah alisnya naik. Lo bilang udah punya pacar. Kenapa ngajak balikan? Balas Galan nyolot. Lah lo nyuruh gue mikirin mateng-mateng. Kalau mau gue pengennya nikahin Selin, tapi untuk apa gue harus egois sedang perasaan dia gak buat gue. Gue mungkin senang bisa bareng sama cewek yang gue mau, tapi apa Selin senang nikah sama laki-laki gak dia suka? Galan terdiam. Nyokap gue dan Selin udah kenal. Gue juga udah dekat sama mama Selin, itu semua jadi buat gue lebih mudah untuk nikahin dia. Tapi gue gak lakuin itu, Selin mungkin mau terima aja. Perasaan dia lembut, dia anaknya gak enakan, tapi gue gak mau dia nerima hanya karena perasaan gak enak, tutur Arfan. Nikah jangka panjang Gal. Gue sadar mencintai gak harus memiliki. Kalau Selin bahagianya sama lo, gue lebih pilih lepasin dia. Sanakan. Apa yang Arfan katakan memang benar. Galan memilih Jogja karena ada Selin. Dia diam saja dan meneguk lagi minumannya. Gal, lo jadi cowok jangan terlalu banyak diam. Cewek itu maunya dikejar dan diperjuangkan. Lo pikir Selin bakal kejar-kejar lo? Gak bro, dia ajak gak tahu lo suka dia. Kalau aja dia tahu dia gak akan terima gue. Cewek itu fitrahnya juga dikejar, gak ngejar. Kalau lo diam, gue jamin bentar lagi lo bukan ditikung pacaran lagi, tapi ditikung nikah. Mampus. Uhuk. Galan tersedak. Dia menatap kesal Arfan. Apa? Ditikung nikah? Setahun lagi skripsi juga bakal selesai. Cewek kayak Selin gue jamin banyak yang mau nikahin. Ya gak masalah kalau lo mau ditikung 2 kali. Arfan mengedikkan bahunya. Perkataan Arfan membuat Galan kepikiran. Dia menaruh gelasnya di meja dengan sedikit kesal. Lo nyuruh gue kejar dia seolah kalian dulu gak ada hubungan apa-apa, ujarnya melirik Arfan. Ternyata lo masih ragu dekatin Selin karena gue. Arfan menaruh juga gelasnya. Dia menghela napas kasar kemudian menghadap sahabatnya itu sepenuhnya. Pertama, gue udah luapin Selin. Kedua, gue udah punya pacar. Ketiga, gue serius sama pacar gue. 2 alis Galan naik. Cek, capek anjir ngomong sama lo. Terserah aja Gal, perasaan orang lain bukan tanggung jawab lo. Lo gak harus berkorban perasaan cuman karena persahabatan. Gue dan Selin juga udah selesai sejak 3 tahun lalu, tekan Arfan lagi. Kalau lo mau kejar dia, kejar aja. Gue dukung. 36. Jangan nangis kalau gue nikahin Selin. Bangke. Hujat Arfan. Gue tonjok lo kalau kena tikung kedua kali. Galan tersenyum. Dia menepuk pundak Arfan. Tang Yu, ini yang gue tunggu. Lampu hijau, jangan nangis di kamar pulang dari sini. Anjir gue tonjok beneran lo Gal. Sana. Arfan berdecak kesal. Galan malah tersenyum dan menarik tangannya. Kemudian dia menelangkah dari sana, menyusul Selin. Meninggalkan Arfan yang kini menghela napas. Gue kayak ngajarin anak baru paham cinta anjir. Herannya. Tatapannya memperhatikan Galan yang kini mendekati Selin di sebuah meja. Galan menatap punggung Selin yang kini duduk di salah satu kursi di meja bundar. Kini cewek itu tengah mengambil gelas dan minum. Galan menenyugar rambutnya sesaat sebelum mendekat. Kenapa sendiri? Pertanyaannya mengalihkan atensi Selin. Dia menarik kursi untuk duduk di sebelah gadis itu. Uhuk. Buru-buru dia ambil tisu dan menyodorkannya. Hati-hati, ujarnya khawatir. Mata Selin membulat,
sangat lucu melihat kekagetannya. Selin sampai menengok ke belakang. Arah anak Aksio berkumpul. Pasti dia mengira dia akan ke sini. Panggilan itu membuatnya mengalihkan atensi. Seorang pria berjas mendekatinya, dia adalah sahabat papanya. Om, Galan menyalin. Namanya Pak Hasan. Mereka mengobrol untuk jangka waktu lama. Begitu Hasan pamit untuk menyapa yang lain, Galan kembali menatap ke panggung pelaminan. Dia mengernyit. Selin Wright. Atensinya lalu memperhatikan sekitar panggung pelaminan. Tidak ada. Kaki panjangnya melangkah mengitari ballroom. Melihat bridesmaids yang lain dengan baju berwarna senada dengan Selin tadi, tapi tidak ada di antara mereka. Mungkin saja ke toilet, pikirnya. Galan memilih duduk di salah satu kursi, matanya mengitari ballroom, namun beberapa jam menunggu tidak lagi dia temukan Selin. Apa? Pulang. Selin menyandarkan punggungnya di sandaran mobil dengan nafas tersengal. Dia menyentuh dadanya yang berdegup kencang. No, I don't love her but you. Selama ini yang aku suka kamu, Selin. Bukan Laura. Kalimat Galan tadi terus terngiang. Membuatnya jelas shock. Selin bahkan tidak tahu harus bereaksi apa. Senang. Ya, ini kejutan. Jadi selama ini Galan juga menyukainya. Perasaannya terbalas. Tapi sungguh ungkapan mendadak seperti tadi membuatnya membeku. Galan terang-terangan berkata seperti tadi, tidak tahu saja jantungnya sudah menari di dalam. Tunggu, bisa aja ini mimpi. Selin menunduk dan mencubit lengannya. Dia meringis merasakan sakit. Nyata. Dia melihat sekitar yang sepi. Setelah berfoto dia langsung kabur dan pergi begitu saja. Selin butuh sendiri untuk mencerna apa yang baru saja dia dengar. Galan menyukainya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Harusnya Selin bahagia dan mengatakan pada Galan bahwa perasaannya sama. Tapi lagi ketika Galan menyatakan perasaannya, dia mengingat ekspresi Arfan malam itu. Selin menghela napas. Dia menjatuhkan kepalanya di depan setir dengan lesu. Gue harus gimana? Gumamnya pelan. Cairan bening itu kini memenuhi pelupuk matanya, sekali mengerjap cairan bening itu jatuh. 38. Apa ini terlambat? Bolehkah dia mengikuti keinginan terdalamnya? Perasaannya untuk Galan masih sama, tapi ketika dia ingin mengikuti hati, perasaan bersalah pada Arfan kembali hadir. Ting! Notifikasi masuk membuat dia mengambil ponselnya di tas kecil. DM masuk dari Galan. Jantung Selin berdegup. Belum dia buka, bisa dia lihat pesan apa yang Galan kirimkan dari atas notifikasi. Logak kabur karena gue bilang perasaan kan. Selin membulatkan matanya. Ting! DM masuk lagi. Jangan hindarin gue. Selin memejamkan mata, membuat air matanya jatuh. Kalimat itu kembali terngiang. I don't love her, but you Selin.